Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel, teman-teman. Dan yuk, kita akan melakukan analisa kembali sesuai dengan request koin yang sudah Anda berikan semuanya, ya. Nah, tapi sebelum kita masuk bagian analisa untuk koin yang sudah Anda request, teman-teman, saya mau infoin kalau kita bakal ada live streaming untuk analisa teknikal, ya. Jadi secara live langsung, teman-teman. Dan malam ini, ya, tepatnya tanggal 5 Juni, teman-teman, ya. Tanggal 5 Juni 2025 jam 8 malam, kita bakal ada live streaming untuk analisa teknikal di YouTube, teman-teman. Jadi Anda nanti bisa ikutan untuk live-nya kita dan merequest koin yang pengen dibantu analisa secara live, ya. Dan untuk jadwalnya sendiri itu juga kita akan posting ke dalam grup Telegram. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung di dalam grup Telegram, feel free untuk bergabung di dalam grup Telegram kita. Nanti bisa dapatin jadwal untuk live kita, lalu report tradingnya kita, dan juga yang lainnya yang pasti akan kita masukkan ke dalam grup tersebut. Nah, untuk bergabung di dalam grup itu, teman-teman bisa mengunjungi YouTube channel kita, Arianto Hong, dan di setiap deskripsi video kita sudah tampilkan link untuk bergabung di dalam grup Telegramnya. Jadi jangan sampai Anda nggak bergabung di dalam grup Telegram kita, nanti Anda ketinggalan update dari kita, ya. Oke, kita nggak usah terlalu lama-lama, teman-teman. Ini adalah salah satu request dari komentar yang ada di video sebelumnya. Dan kali ini, teman-teman, kita akan melakukan analisa pada koin yang juga sudah tidak asing, karena udah beberapa kali kita lakukan analisa, yaitu koin Nero, teman-teman, ya. Nah, koin Nero ini ada dua, teman-teman, ya. Tapi yang kita analisa ini adalah koin Nero, bukan koin Nero on Ethereum, ya, bukan, ya. Jadi ini adalah first Nero, teman-teman, yang kita lakukan analisa, ya. Dan ya singkatannya adalah Nero doang, ya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana perkembangan dari koin Nero ini. Apakah koinnya sudah menarik untuk kita beli saat ini? Karena ini termasuk koin yang dari kemarin cukup lumayan punya atensi, teman-teman, ya. Nah, kita akan cari tahu semuanya lewat video analisa kita kembali satu ini, teman-teman. Tapi sebelum itu, saya ingin teman-teman menonton video yang satu ini dulu. Silahkan, teman-teman semuanya. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja.
Oke, semuanya di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi ini adalah koin Nero, teman-teman. Ya, time frame yang saya pakai adalah time frame 1 day, dan di sini saya menggunakan Binance sebagai acuan pergerakan harga koin Nero, teman-teman. Ya, dan pergerakannya saat ini ya seperti ini, ya, dan memang sudah sesuai dengan prediction sih sebenarnya. Ini sudah shifting, dan dia bakal membuat yang namanya higher low, ya. Tapi ya, sebelum saya masuk ke bagian analisa teknikalnya, teman-teman, ini saya mau ajak teman-teman untuk melihat dari sisi fundamental koin ini, ya. Dan saya lupa untuk membuka tabel scoring ya. Saya buka dulu tabel scoring supaya kita bisa memberikan scoring pada koin ini, teman-teman. Oke. Nah, tabel scoring saya sudah buka, dan kita akan langsung aja menuju ke halaman coinmarketcap.com, dan kita akan lihat koin Nero ini seperti apa, teman-teman ya. Oke, ini adalah Nero, first Nero on Ethereum, teman-teman. Ya, jadi koinnya adalah first Nero on Ethereum. Saat ini berada di peringkat 244 dari coin market cap. Ya, lalu untuk harga perdagangan saat ini adalah 0,03 kali 4256, teman-teman. Ya, dan ini turun 9%, 9,66% dari hari kemarin. Ya, memang secara perkembangan market dari kemarin mayoritas turun, teman-teman ya. Bahkan koin yang kami tradingkan yaitu koin PP juga mengalami penurunan. Jadi ya semua rata-rata turun sih ya. Bitcoin juga turun ya, teman-teman ya. Oke, dari market cap-nya kita lihat dulu ya. Market cap-nya sekarang ada di 179,8 juta dolar, teman-teman ya. Nah, secara market cap ini jauh dari yang kita recommended atau yang kita sarankan, yaitu 1 billion dolar ya. Dan ini hanya 179,15 million ya. Ya, berkembang sih ya. Tapi intinya sekitar 100, masih 170-an lah. 170 180 juta dolar ya. Jadi masih jauh banget dari yang kita rekomendasikan. So, untuk market cap kita kasih nilainya nggak bisa besar, teman-teman. Ya, saya kasih nilai 20 dari 100 untuk scoringnya ya. Oke, kita ketik dulu di tabel scoring. Ini adalah koin Nero ya. Saya ganti dulu namanya, Nero. Peringkatnya tadi 244. Ya, oke. Lalu market cap-nya saya kasih nilai 20, teman-teman, dari 100 untuk koin Nero ya. Tapi ini subjektif ya, teman-teman ya. Oke, lalu kemudian untuk volumenya. Volumenya 79 juta dolar. Dari yang kita rekomendasikan yaitu 100 juta dolar paling minimal ya. Jadi paling tidak ini sudah mendekati ya, mendekati dengan yang kita rekomendasikan ya. Dan ini turun 29% ya. Lumayan ya turunnya. Banyak banget, teman-teman, gila ya dalam satu hari itu ya. Oke, ini untuk secara volume ya kita mungkin kasih nilai lebih tinggi dari market cap-nya. Jadi saya mungkin bisa kasih nilai paling tidak di 40 dari 100 untuk volumenya, teman-teman ya. Jadi kita isi dulu nilai untuk volume 24 jamnya adalah 40 dari 100. Lalu kemudian kita akan lihat dari sisi volume dibanding dengan market cap, ini kurang lebih sekitar 44%. Nah, jadi sesuai dengan persentasenya kita kasih scoring yaitu 44 dari 100 ya. Kita isi dulu 44 dari 100 ya. Oke, next kita akan lihat dari sisi supply yang juga sangat penting ya, teman-teman ya. Oke, maksimal supply di sini adalah tidak ada data ya. Nah, karena tidak data buat saya ini kurang bagus ya. Kalau unlimited masih ketahuan, kalau dia memang tidak terbatas jumlah koin yang belum ketahuan maksimal berapa. Tapi kalau tidak ada data, kita kan nggak tahu nih apakah dia bakal cetak lagi atau gimana. Intinya tidak ada data, teman-teman ya. Lalu kemudian total supply-nya adalah 420,69 billion Nero coin. Circulating-nya juga kurang lebih sama. Jadi untuk supply dan circulating-nya itu cukup bagus, teman-teman. Cuma maksimal supply-nya yang kurang oke. Ya. Jadi kalau tadi perfect ya, misalkan maksimal supply-nya tadi juga sama angkanya, mungkin kita bisa kasih nilai 99. Tapi karena itu tidak ada datanya, kita kasih nilai 60 saja dari 100 ya. Dari sisi supply kita kasih nilai 60, teman-teman, dari 100 ya. Nah, nanti untuk yang terakhir adalah analisa teknikal time frame 1 jam. Kita akan lihat nanti ya.
Oke, saya akan buat teman-teman untuk melihat dulu dari all time high-nya. Ini turun 86,18% ya dari all time low-nya. Ya, ini meningkatnya cukup lumayan lah ya. All time low sih 10 bulan yang lalu, all time high 7 bulan yang lalu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sempat beli koin ini di 7 bulan yang lalu, berarti mencapai ATH-nya koinnya ya. Lalu kita lihat di sini ada perkembangan informasi apa ya. Di Binance untuk Nero USDT cukup, sebentar kita lihat dulu ya. Volumenya oke, cukup lumayan. Liquidity score-nya cukup lumayan, 762 untuk scoringnya, termasuk tinggi teman-teman ya, karena confidence-nya lumayan tinggi ya. Jadi kalau teman-teman transaksi di Binance untuk koin ini harusnya tidak ada masalah di liquidity-nya ya, karena cukup tinggi. 762 dari 1000 teman-teman ya. Berarti cukup lumayan ya. 76%. Oke. Lalu kita lihat di sini news-nya tidak ada. Yield-nya kita nggak bahas yield teman-teman ya. Terus kita lihat di sini dari address holding-nya, wow, 0 sampai 1000 dolar ya. Jadi rata-rata yang pegang Nero Ethereum ini, ya ini trader sih kalau saya bilang ya, karena tidak gede ya, rata-rata tidak besar ya. Dari 1000 sampai 100.000 nggak ada, apalagi di atas 100.000 nggak ada yang pegang koin ini ya. Lalu di sini wealth holding 70%, oh oke, berarti 0 sampai 1000 dolar itu masih banyak yang nge-hold teman-teman ya. Lalu address time-nya ini cruiser itu 88%, trader 11%, holder 0. Ya, holder 0, teman-teman. Well, itu berarti apa ya? Orang yang mungkin pegang agak jangka panjang dikit, tapi tidak sampai yang benar-benar panjang, jadi nggak disebut dengan holder ya. Nah, untuk Nero, ini kurang lebih sama ya, karena ini temanya tentang Doge ya, dan kayaknya ini juga meme ya, kayaknya ya. The dog behind the Doge meme ya. Nanti kita lihat di bagian change-nya, kategorinya, kita akan lihat teman-teman ya. Oke, so far udah nggak ada, menurut saya cuma itu doang ya. Terus informasinya apalagi yang tentang Nero, seperti nggak ada teman-teman ya. Community sentimennya 70% dia naik atau bullish ya. Oke, kita sekarang beralih ke CoinGecko sekarang. Kita akan lihat dari sisi chain-nya. Chain-nya udah pasti Ethereum lah teman-teman ya. Oke, chain-nya adalah Ethereum ecosystem ya, namanya juga first Nero on Ethereum kalau nggak salah namanya ya. Oke, ternyata memang benar kategori meme ya. Dan temanya Doge ya, hampir sama dengan Doge teman-teman ya. Jadi Nero ini, untuk penjelasannya itu teman-teman bisa baca ya. Jadi Nero ini adalah ERC20 token deploy di Ethereum, dedicated untuk new adopt. Jadi adopsi baru dari Shiba Inu ya, di mana ada wanita yang punya Kabosu yang terkenal ya. Wajahnya adalah wajah dari koin Doge ya. Ya intinya itulah meme coin tema Doge teman-teman ya. Memang kalau tema-tema yang berhubungan dengan Doge ya, anjing-anjing begitu, itu agak lumayan sih teman-teman, karena ya ngikutin suksesornya dari Doge teman-teman ya. Bahkan dulu Shiba Inu kan juga cukup lumayan ya. Jadi so far itu aja yang bisa saya bagikan buat teman-teman untuk fundamental dari koin ini ya, Nero ini ya. Ini adalah meme coin ya, yang volatilitasnya lumayan, tapi market cap-nya masih rendah sekali teman-teman. Terus dia tidak ada maksimal supply-nya ya. Oke, sekarang kita ke bagian analisa, tapi ini apa nih, market cap 24 jamnya ini pada merah ya. Merahnya nggak banyak sih, ya paling cuma berapa persen, 2%, 3%, 5%. Ini untuk yang meme coin ya. Kalau Bitcoin mah malah nggak nyampe 1% teman-teman, 0,86 ya. Oke, kita lihat dari sisi analisa teknikalnya teman-teman ya. Nah, seperti yang saya bilang, kemarin itu di sini sudah berhasil shifting di sini ya. Jadi berhasil di break dari sini, ya break. Dan ini pergerakannya sudah mulai membuat pergerakan naik ya. Naik tinggi sini, sekarang turun di sini ya. Harusnya sih ya teman-teman ya, ini nggak mungkin turun ke bawah sini, tapi nanti setelah itu akan lebih tinggi lagi ya. Mungkin pergerakannya takes time, tapi harusnya sih bisa lebih tinggi lagi ya. Kalau untuk saat ini sih, ini tren turun yang sedang terjadi di area sini ya. Kita bisa bikin parallel channel-nya dari sini turun ke sini ya. Nah, ini tren turun yang sedang terbentuk ya. Dia
dia perlu untuk membentuk yang namanya higher low, ya, karena higher high, higher low, terus kemudian bakal ada higher high yang lebih tinggi, ya. Jadi di sini kalau kita kasih nama, ini namanya higher high, ya. Lalu nanti bakal akan bikin higher high yang lebih tinggi lagi, yang bakal bisa mengalahkan yang ini, teman-teman, ya. Nah, jadi harusnya kalau misalkan market nanti pulih lagi, dan nanti tergantung sih ya, saya masih 50-50, karena kita harus menunggu nanti di bulan Juni, karena ada kebijakan The Fed lagi, teman-teman, yang nanti kita akan lihat kira-kira suku bunga bakal ditahan atau dipotong, ya. Kalau seandainya dipotong, dan kalaupun ditahan pun harusnya menurut saya market akan naik, ya, kecuali ditambahkan suku bunganya, tapi harusnya enggak lah. Ya, kalau kita melihat ekonomi global saat ini, kemungkinan besar akan ditahan atau dipotong, teman-teman. Jadi, ada possibility nanti meme coin dan juga koin-koin yang lainnya nanti bakal terbang, ya, termasuk koin Nero yang satu ini, teman-teman, ya. Dan kalau kita melihat pergerakan saat ini sih, menurut saya cukup bagus, karena waktu kemarin downtrend ini, dia tidak berhasil melewati yang ini, garis yang kuning, yang hijau ini, teman-teman. Ini adalah garis EMA 21 yang saya bikin dan selalu jadi pantauan saya. Jadi selama ini tidak berhasil lewat, dan baru kali ini berada di atas dari EMA 21. Ya, meskipun teman-teman lihat saat ini udah turun ke bawah lagi, ya. Tapi ya saya percaya harusnya sih market setelah ini sampai menjelang akhir tahun sih itu akan cenderung naik, ya. Jadi saya juga percaya koin Nero ini harusnya bisa. Apalagi dengan putaran dia yang cukup besar, yang hampir mendekati nilai standar kita itu 100 juta dolar, ya. Oke, jadi untuk penilaian dari time frame besarnya, time frame 1 jam untuk teman-teman yang mungkin mau masuk ke koin ini, saya rasa sih oke, ya. Harga-harga saat ini sih harga yang lumayan. Ya, kemarin kan sempat lebih rendah, ya, 0,0040, sekarang sudah 42. Jadi, kalaupun turun, ya, mungkin akan mendekati 40 lagi, ya, atau di bawah 40, tapi harusnya tidak akan sentuh di 31, ya, harusnya. Jadi, kalau teman-teman misalkan mau DCA coin ini, ya, dengan resiko yang high risk, ya, teman-teman mau, misalkan, menurut saya ini bolehlah, ya, boleh. Tapi ya, again, jangan terlalu banyak dan terlalu besar. Masih banyak koin lain yang punya potensi yang jauh lebih bagus, ya. Tapi kalau Anda tetap memaksakan kehendak untuk, wow, saya maunya koin Nero nih, karena sebelumnya udah kebeli, saya mau buy dip nih. Ya, kalau misalnya seperti itu, boleh, tapi jangan terlalu besar, ya, intinya adalah itu. Saya bilang sih oke, boleh, ya. Dan secara scoring, saya mungkin akan kasih skor ini mungkin 60 dari 100, teman-teman. Untuk scoring dari analisa teknikal, time frame daily, ya. Jadi, kita kasih scoring dulu untuk analisa 60 dari 100. Oke. Dan sekarang saya akan tampilkan di layar buat teman-teman lihat. Jadi, ini adalah scoringnya kita untuk koin Nero, teman-teman, ya, di peringkat 244 berdasarkan coin market cap. Jadi totalnya adalah 44,8 dari 100, ya. Dan bagaimana untuk nilai ini? Sebenarnya nilainya masih kurang oke, ya. Minimal di atas 50 lah, ya. Kalau sekarang masih cuma 44. Karena ada beberapa yang membuat saya memberikan nilai kurang begitu tinggi untuk koin ini, terutama dari sisi market cap-nya dan supply-nya yang maksimal itu dia tidak ada data, ya. Dua itu sih yang menurut saya itu kurang bagus, ya, apalagi maksimal supply tidak data itu kurang oke, teman-teman. Kalau unlimited tuh paling tidak tuh ada jelas bahwasanya dia tidak dibatasin, ya. Sementara mungkin nanti bakal dibikin lagi atau bagaimana, tapi kalau tidak ada data, nah ini agak bingung, ya, bisa aja ada yang tidak ke-track juga, ya, atau bagaimana nanti, ya. Jadi itu yang bikin scoringnya jadi tidak begitu tinggi untuk koin ini. Nah, cuman kalau kita lihat koin ini dibandingkan beberapa koin yang sebelumnya yang sudah kita analisa, yang bahkan total supply-nya itu di bawah dari 40 atau 30, ya lebih baik ini sih, ya. Karena paling tidak tuh scoringnya masih lebih tinggi dikit lah, teman-teman, ya. Oke, jadi itu untuk time frame daily dan scoring dari koin Nero, ya. Nanti Anda bisa ngambil keputusan sendiri berdasarkan kesimpulan atau insight yang kita bikin di dalam video kali ini untuk koin Nero, ya. Sekarang saya akan masuk ke time frame 1 jam, teman-teman, dan ini akan jadi time frame di mana saya akan berikan signal trading buat Anda semuanya. Kalau memang ada signal, saya akan kasih. Kalau nggak ada signal, maka kita akan skip
signalnya. Paling saya hanya kasih kisi-kisi buat teman-teman semuanya ya. Oke, kita akan lihat dulu pergerakan 1 jamnya. Sesuai dengan yang tadi kita bikin di time frame besarnya, ini kan pergerakan saat ini ada pergerakan tren turun, teman-teman, ya. Dan kalau kita lihat di 1 jam, ini bahkan sudah shifting, teman-teman, ya. Jadi, coba ya kita bikin ya. Jadi, ini higher high-nya, higher low-nya di sini, terus, oh, ternyata langsung ke sini ya, teman-teman, ya. Ternyata langsung ke sini, habis itu turun ke bawah. Oke. Jadi di sini sudah shifting lagi ya. Ini harusnya tren naik, tapi akhirnya berhasil shifting ke bawah. Ini menjadi tren turun, teman-teman ya. Jadi shifting lagi ke bawah, harusnya tidak boleh lewat. Harusnya paling nggak tuh sampai di sini doang, terus naik lagi. Kalau dia trennya masih menunjukkan tren naik. Tapi ini udah shifting, dan ini akhirnya turun melebihi batas. Dan yep, kita bisa bilang ini shifting lagi. Dan sekarang tren itu menunjukkan tren pergerakan turun, teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu di samping sini. Yep, ini yang paling bawah ya, berarti batas bawahnya ada di sini nih. Ya. Jadi kemungkinan besar ini koin ini akan turun sampai di level yang ini, kurang lebih 0,00038 lah, kurang lebih di situ ya, teman-teman ya. Ya, harusnya kalau dari situ harusnya dia biasa mantul, teman-teman, ya. Oke, jadi ini pergerakan turun ya, dan ini harus hati-hati, biasanya pergerakan turun seperti ini, dia akan bikin lower high dulu, baru kemudian turun ke bawah lagi, ya. Nah, jadi saya expect teman-teman nanti kalau misalkan mau masuk di koin ini, nah, masuklah di bagian lower high yang di area sini, ya. Lower high yang di area situ, ya. Untuk saat ini sih, ini belum tahu nih, apakah ini sudah menjadi area swing point terbawah sebelum dia bikin lower high apa tidak, ya. Karena kita belum dapat yang ini, kita belum tahu yang bagian bawahnya, maka saya belum bisa memberikan signal buat teman-teman semua. Ya, karena apa? Karena again, bagian bawahnya belum ketahuan, tapi trennya, tren turun. Ya, karena udah shifting dia. Ya, jadi di sini, kalau kita bilang di sini sudah terjadi perubahan karakter. Ya, jadi change of karakternya udah muncul di sini, karena melebihi batas ini. Ya, kemungkinan besar market akan membuat lower high, baru kemudian bikin lower low, teman-teman. Ya, ini udah lower low masalahnya, ya. Jadi di sini sudah terjadi lower low, karena lebih rendah dari sebelumnya, makanya disebut dengan lower low, ya. Oke, jadi, kok lower high, ya. Nah, udah. Jadi ini sudah terjadi lower low, tapi saya belum tahu nih, apakah ini sudah benar-benar lower low di sini, atau dia akan turun lagi lebih bawah, baru nanti naik ke atas, ya. Jadi kita harus nunggu lower low ini perfect terjadi, sempurna terjadi, baru kita bisa menentukan kira-kira akan ada di mana dia, ya. Kira-kira seperti apa. Jadi posisinya adalah posisi untuk short trade, teman-teman, ya, atau trade turun. Jadi buat teman-teman yang pengen DCA coin ini di spot market, lebih baik tunda dulu, tahan dulu sebentar. Tunggu nanti setelah terjadi shifting kembali, marketnya menunjukkan market pergerakan naik, baru Anda DCA di situ. Nah, untuk teman-teman yang mau nanti trading, ini adalah signal untuk teman-teman trade di future market, posisinya adalah posisi short, ya. Apakah harus masuk saat ini? Oh, tidak, teman-teman. Kita harus tunggu terjadi lower low dulu, baru kita dapat swing point atasnya, swing point bawahnya, baru nanti kita cari lower high. Nah, setelah ketemu lower high-nya, areanya, baru di situ nanti kalau market masuk ke area lower high itu baru teman-teman nge-short, ya. Jadi short-nya itu pada saat lower high ini muncul, ya. Jadi posisi short tuh di sini nih. Short position itu teman-teman taruh di lower high-nya, ya. Nah, sekarang kita belum tahu lower high-nya. Makanya saya belum bisa langsung ngasih signal dari angkanya, misalnya entry-nya di berapa, terus kemudian nanti TP berapa. Ya, karena belum tahu lower low-nya apakah sudah terjadi di kondisi yang saat ini atau tidak, ya. Kalau sudah terjadi, bisa kita bikin prediksi lower high-nya berdasarkan Fibonacci, teman-teman, ya. Oke, dan kalau misalkan kita mau berandai-andai, ya, misalkan teman-teman kan tidak mau sia-sia nonton video ini kan, kita mau berandai-andai, misal teman-teman ya, misalkan dia dari atas ini turun sampai katakanlah yang hijau ini ya baru mantul ya, misalkan gitu ya. Maka lower high itu kemungkinan terjadi di area ini, teman-teman. Ya, tuh. Ya, area yang 0,000437 sampai dengan 461 ya.
kemungkinan besar lower high akan terjadi di area itu, baru melanjutkan penurunan yang lebih turun lagi. Ya ini kemungkinan teman-teman ya, kemungkinan. Jadi nanti kemungkinan besar ini turun dulu ya. Kalau misalkan turun ya, kalau turun, jadi kita prediksi turunnya itu ternyata di bawah sini nih ya. Kita pakai brush dulu. Ternyata dari sini nih baru mantul balik nih misalkan. Berarti kita anggap lower low-nya terjadi di sini. Nah, sekarang kita cari lower high kurang lebih ada di area ini ya. Jadi untuk teman-teman mau entry nanti, kalau benar lower low terjadi di bawah situ, maka lower high-nya itu ada di area yang ini. Ya, itu adalah area lower high yang kalau misalkan kena, terus kemudian terjadi pergerakan turun nanti seperti ini. Sorry, kita back dulu ya. Sebentar, kalau terjadi pergerakan turun seperti ini, ya, nah baru kita masuk entry posisi short. Ya, jadi posisi short harus tunggu keadaan yang persis seperti itu setupnya, baru teman-teman masuk posisi shortnya. Ya, ini dengan catatan ya sekali lagi ya, kalau terjadi lower low-nya itu di bawah sini, nah di sini. Ya, dengan catatan lower low-nya di situ. Kita belum tahu masalahnya lower low itu terjadinya di situ atau bukan. Ya, jadi posisi saat ini adalah posisi kita waiting atau menunggu, teman-teman. Dan saya rasa kalau nanti video ini sudah di-upload di YouTube ataupun di TikTok, harusnya lower low sudah terjadi. Dan saat itu teman-teman sudah bisa punya gambaran prediksi lower high bakal di mana, dan tinggal tunggu lower high terjadi, kemudian market ada turun sedikit, udah, di situ teman-teman bisa masuk posisi short-nya. Ya, jadi itu kisi-kisi dari saya untuk teman-teman yang pengen trade di Nero USDT ya. Nanti untuk bagian future market teman-teman ya, bukan untuk spot market ya. Spot market wait dulu aja, tunggu market shifting dulu baru teman-teman masuk. Oke. Nah, saya selesai untuk memberikan analisa di time frame 1 jam dan gak ada signal dulu teman-teman. Tapi kemungkinan besar adalah tren turun ya. Lalu kemudian posisi yang teman-teman boleh masuk nanti dengan lower high kalau sudah terbentuk adalah posisi short ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan tentang koin ini bagaimana. Dari sisi investasi atau holding ya koin ini, menurut saya sih resikonya masih tergolong tinggi teman-teman ya. Kalau saya disuruh untuk membeli koin ini, saya mungkin akan skip dulu. Kenapa? Karena masih banyak koin lain yang jauh lebih bagus daripada koin Nero ini. Ya, contohnya seperti kemarin ada Mudeng, itu cukup oke. Ada Fartcoin, ya itu juga cukup oke kalau kita bicara meme coin ya. Nah, dibandingkan dengan Nero ini teman-teman ya. Dan possibility untuk koin-koin tadi yang saya sebutin tadi itu possibility untuk mereka naik lebih tinggi itu sangat besar dibanding koin yang ini, kayak gitu. Ya, karena atensinya menurut saya yang lebih besar daripada koin Nero ya. Secara juga peringkat mereka lebih tinggi daripada koin Nero ini. Jadi ya, kalau misalkan saya ditanya untuk invest di koin Nero, mungkin saya akan pilih yang lain dulu, ya. Karena pertama, maksimal supply-nya tidak ada data. Yang kedua, ada dari sisi market cap-nya juga ya masih lumayan kecil, ya. Jadi pertimbangan saya adalah ke bagian situ. Kalau misalkan teman-teman sudah kepalang beli koin Nero ini, terus bagaimana, Pak? Kalau mau melakukan DCA koin itu, atau misalkan mau buy dip lagi, boleh teman-teman, tapi jangan pakai modal yang cukup besar untuk koin ini, ya. Karena ini kategorinya high risk, ya, bukan medium risk lagi, tapi buat saya ini adalah koin high risk. Jadi, alokasikan aja, misalkan sekian persen, 10%, 20% mungkin dari total modal Anda untuk melakukan DCA pada koin yang satu ini. Ya, itu kesimpulan saya untuk yang kalau teman-teman bicara investasi atau holding di koin Nero. Nah, sekarang kalau untuk yang bagian trading bagaimana? Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau trading sih oke-oke aja koin ini karena volume 24 jamnya juga cukup tinggi ya. Dan untuk analisa teknikal yang saat ini yang kita bikin, posisi yang paling bagus adalah posisi short ya. Tapi teman-teman harus menunggu terjadi lower high dulu, baru masuk di posisi short-nya. Jadi, kalau lower high-nya belum terjadi, jangan pernah masuk dalam posisi, ya. Dan enggak, harus terlalu ada, misalnya lower high terbentuk, dia turun sedikit, baru teman-teman entry. Ya, jangan misalkan udah kena lower high, tapi market naik terus, teman-teman entry di situ, jangan. Ya,
prinsip entry yang baik itu kita selalu paparkan di dalam kelas trading yang ada di BTC Academy ya, dan ya kita selalu ajarin orang tuh untuk melakukan entry yang terbaik itu seperti ini ya. Di luar itu lebih baik jangan teman-teman lakukan ya. Oke, itu aja mungkin sekilas semuanya tentang analisa tentang koin Nero USDT ya, First Nero on Ethereum ya. Kalau misalkan teman-teman misalkan punya koin yang pengen dibantu analisa, jangan lupa komen di bagian bawah untuk video kita yang ada di YouTube maupun di TikTok. Komen aja, karena saya pasti akan baca kok gitu ya. Mungkin ya ada yang lebih cepat baca, ada yang lebih lambat baca, intinya kita tetap baca. Dan semua yang ada komen itu, kita pasti screenshot, dan kita akan jadikan sebagai konten berikutnya untuk analisa berikutnya, untuk yang video koin yang Anda request teman-teman. Ya. Saya rasa cukup ya teman-teman ya, itu aja mungkin untuk analisa kita kali ini, dan saya mau ingatin lagi, nanti malam kita bakal ada live streaming untuk analisa teknikal. Jadi, ayo bergabung nanti di dalam live streaming itu, dan request aja koin apa yang pengen teman-teman kita bantu analisa, dan juga time frame-nya berapa. Ya, jangan lupa sebutin time frame-nya, karena bingung juga kalau teman-teman nggak ngasih tahu kita time frame-nya, tapi kita analisa, nanti malah kita ambil yang dari daily teman-teman. Ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.